mengenal base data, nanti saya akan lebih ke arah praktikumnya. Jadi persiapan untuk perancangan base data itu seperti apa ya. Itu. Kemudian yang kedua, perancangan base data menggunakan ERD. Teori tentang ERD nanti kamu dapatkan di mata kuliah teori. ERD itu adalah Entity Relationship Diagram. ER diagram, ada yang bilang gitu. Tapi ya umumnya adalah IRD, Entity Relationship Diagram. Di teori, mata kuliah teori, nanti kamu akan dibahas tentang konsep IRD seperti apa. Di praktikum, nanti saya akan bahas gini loh, cara gambar ERD. Nah, itu. Cara gambar ERD. Ya. Itu. Penggambaran ERD ada banyak cara, nanti yang akan saya gunakan salah satunya adalah Microsoft Visio. Tapi bagi kalian yang mungkin di laptopnya tidak ada Microsoft Visio, bisa menggunakan Draw.io, Draw.io. Mudah-mudahan tahu ya, itu online, Draw.io itu online. Tapi kalau Microsoft Visio itu offline ya, Microsoft ya, punya Microsoft. Nah, ya sebenarnya kalau kalian kuliahnya luring, itu sebenarnya kamu bisa pakai Visio, tinggal datang ke admin lab, nanti mengurus aktivasi Microsoft, nanti kamu dapat akun Microsoft free gitu ya. Jadi nanti kamu selama statusmu student UTY, kamu nanti bisa menggunakan aplikasi Microsoft apapun, pokoknya Microsoft ya, apapun Microsoft. Makanya ya selama masih daring ya, makanya nanti kita coba menyesuaikan aja gitu ya. Itu jadi sekali lagi penggambaran IRD bisa pakai Microsoft Visio atau Draw.io. Kemudian nanti materi yang ketiga, saya akan menjelaskan konversi IRD atau IR diagram ke relasi tabel. Jadi nanti ada ERD ya, kemudian kita relasikan ke dalam tabel. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan kita bahas. Ada langkah-langkah, ada prosedur, ada ketentuan yang harus diikuti kalau kamu mau mengkonversi dari RD ke relasi tabel. Nah, itu nanti akan kita bahas di situ. Oke, relasi tabel jadi, kemudian relasi tabel itu nanti dibuatkan database-nya menggunakan DBMS yang namanya MySQL. Mudah-mudahan kalian juga sudah tidak asing sama MySQL. Ya. MySQL menggunakan servisnya adalah XAMPP atau CrossM. XAMPP lah gitu ya. Itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan di laptop kalian sudah ada itu. Ya, jadi pertama kalau lebih bagus kalian sudah install Microsoft Visio tadi, tapi kalau enggak kita nanti bisa pakai Draw.io untuk IRD. Kemudian untuk implementasi DBMS kita pakai MySQL. Insya Allah MySQL tidak terlalu berat. Maksudnya dengan spek laptop yang agak rendah pun MySQL tetap bisa beroperasi di situ ya. Cuma memang mungkin nanti prosesnya beda-beda ini. Tapi sekali lagi itu tidak terlalu membebani. MySQL tidak terlalu membebani. Oke, jadi implementasinya. Jadi poin 1 sampai dengan 3 itu desain. Poin keempat itu diimplementasikan di aplikasi. Ya corone. Ya caranya seperti kalau kamu mau bikin rumah, pasti kan biasanya seorang desainer rumah itu kan nulis pakai pensil itu ya di kertas itu. Setelah itu nanti baru dia buat diaplikasikan gitu ya. Maksudnya ditaruh di sebuah aplikasi komputerisasi, dia buat sehingga jadi tampilan di aplikasinya ya. Nah, begitu juga nanti base data. Jadi mulai dari relasi tabel, kemudian dibuat di DBMS-nya MySQL. Nah, nanti di dalam MySQL itu nanti baru kita akan melakukan pengolahan data. Pengolahan data. Jadi nanti kita merancang rumahnya dulu, kemudian rumahnya dibuat, rumahnya jadi, baru dimasukkan isinya, kira-kira gitu. Dimasukkan isinya, setelah dimasukkan isinya kemudian dioperasikan, kira-kira gitu ya, dioperasikan. Dalam ini operasi yang saya maksud adalah yang pertama DDL, ada namanya database,
data definition language gitu ya, itu sudah masuk ke perintah query atau bahasa query atau perintah SQL. SQL itu adalah structure query language, SQL bahasa query dia. DDL itu data definition language, DML itu data manipulation language. Kalau DDL itu nanti lebih ke pembuatan tabel dan database. DML itu lebih ke apa namanya, apa sih istilahnya, mengoperasikan atau mengolah data. Nah, itu pengolahan data di dalam database dia, pengolahan data dalam tabel. Kemudian query relasi itu adalah menampilkan atau mencari data dari beberapa tabel. Jadi nanti DML itu mulai dari satu tabel sampai dengan umumnya satu tabel, tapi nanti query relasi itu sudah lebih dari dua tabel lebih. Nah, nanti akan kita coba pelajari itu. Kemudian ada DCL, Data Control Language, itu nanti digunakan untuk memberikan hak akses kepada user atau pengguna. Ya. Jadi nanti ya base data, tentunya isinya data-data, itu penting semua, jadi harus dibatasi. Cara membatasinya salah satunya adalah membatasi orang yang mengakses. DCL, Data Control Language, itu lebih ke memberikan hak akses kepada orang-orang yang berkepentingan dan memberikan hak akses kepada orang yang tidak berkepentingan. Maksudnya adalah ketika orang yang berkepentingan dikasih aksesnya ini, tapi orang yang tidak berkepentingan aksesnya ini. Nah, itu jadi nanti ada perbedaan hak akses di Data Control Language gitu ya. Kemudian terakhir ada namanya NoSQL. NoSQL maksudnya adalah not only SQL. Nah, ini juga mudah-mudahan kalian tidak asing dengan istilah NoSQL ya. Karena kenapa? Ya, not only SQL saat ini yang lagi berkembang adalah penggunaan the basis data dengan konsep NoSQL. Gitu ya. Biasanya digunakan untuk data-data yang banyak. Contohnya medsos sekarang kayak Instagram, Twitter dan lain sebagainya itu mereka sudah menggunakan NoSQL karena datanya banyak dan datanya tidak terstruktur, maka cocoknya menggunakan NoSQL. NoSQL itu apa? Nah, besok akan kita bahas di materi terakhir. Jadi harapannya nanti NoSQL yang sudah kamu dapatkan, kamu bisa gunakan untuk bagian penjurusan web, ya nanti akan menggunakan NoSQL. Kalau misalnya mau pakai bisa. Bagian penjurusan mobile pakai NoSQL juga bisa. Intinya itu. Oke, itu kira-kira materi perancangan basis data. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin sampai di sini? Oke, ada ya, baik. Nah, ini. Jadi terkait tools yang digunakan, ini saya kurang satu ya, yaitu tadi Microsoft Visio. Jadi dengan demikian ada 3 tools yang harapan saya di laptopmu ada dia. Yaitu yang pertama tadi ada Microsoft Visio atau pakai Draw.io, yang kedua MySQL, yang ketiga nanti NoSQL-nya kita akan coba pakai Firebase atau MongoDB. Firebase sebenarnya itu punyanya Google ya, artinya nggak perlu instalan, sebenarnya bisa, tinggal kita mengakses dari Google aja. Asal kita punya akun Google, nah itu. Dan saya yakin kalian pasti punya akun Google ya, karena sudah punya HP Android semua, pasti punya akun Google. Kemudian MongoDB, ya itu juga untuk NoSQL, itu nanti opsional aja. Jadi memang lebihnya mungkin nanti ke Firebase aja deh, jadi ke Firebase. Baik, itu tools yang digunakan, mudah-mudahan sudah siap semua ya. MySQL banyak, tinggal download, pada dasarnya itu free, download, install. Microsoft Visio, nah itu yang agak berbahaya, masih berbahaya. Maksud saya adalah ya harus diaktifasi ya, kalau nggak aktifasi nanti dia biasanya dibatasi atau bahkan ada trial itu yang terbatas aksesnya. Draw.io itu free, nggak perlu instalan juga, online juga. Firebase juga online gitu ya. Itu kira-kira gambaran toolsnya yang bisa digunakan. Jadi mudah-mudahan kalian tidak masalah terkait tools ini. Oke. Nah,
Ini enrollment key untuk mata kuliah perancangan base data praktek. Silahkan kalian join di e-learning menggunakan enrollment key itu pbd_prak_a. Ya, jadi silahkan join di situ. Jadi semua materi tentunya nanti akan saya share di e-learning, materi, kemudian apalagi tugas-tugas, kemudian katakanlah besok kalau ujian tengah semesternya masih kita daring, ya akan saya share di e-learning juga gitu ya. Pokoknya ada di situ, semua materi perkuliahan, masalah perkuliahan saya share di e-learning. Nanti pengumuman-pengumuman yang sifatnya insidental dan perlu cepat gitu ya, nanti akan saya share di grup WA ya. Biasanya kadang kalau saya sudah upload materi atau saya sudah upload tugas, nanti akan saya kabari di grup WA. Misalkan saya kabari bahwa tugas pertemuan keberapa gitu misalkan dia sudah saya share di e-learning, silahkan kalian cek. Nah sudah, silahkan kalian langsung cek aja. Oke, itu ya. Baik, silahkan ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini. Monggo. Intinya ya kalian mudah-mudahan tetap semangat prinsipnya ya. Mudah-mudahan kuliah online pun tidak mengurangi semangat kalian, tetap semangat, tetap konsentrasi kuliahnya intinya gitu ya. Nah nanti kalau misalkan ternyata kondisi sudah memungkinkan, nah nanti akan kita kuliah luring gitu ya. Tapi kalau misalkan belum ya sementara ini masih daring dulu sementara itu. Baik, itu kemudian tools tadi, 3 tools, ada masalah? Mudah-mudahan nggak ada ya. Baik, insya Allah nggak ada masalah ya, karena seperti tadi saya bilang, toolsnya ada yang online, ada yang diinstal. Ya kalau saya pribadi sih memang lebih enak yang diinstal, karena nanti bisa lokal di komputer kita masing-masing. Tapi kalau misalkan nggak kuat, ya opsinya bisa yang online itu tadi, ya online. Oke, itu nggak ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Nggak ada ya, oke. Mata kuliah yang teori, praktikumnya sudah, mata kuliah teori base data sudah sampai mana atau masih perkenalan juga? Sudah masuk materi belum? Belum, Mbak. Belum apa? Belum masuk materi? Belum. Baru perkenalan? Ya. Ya. Oh iya wes. Ya sudah. Berarti nanti di sesi kedua di hari Jumat, insya Allah nanti ya kita ya sedikit aja saya coba menjabarkan tentang base data. Jadi cerita-cerita juga itu ya istilahnya. Karena kenapa? Takutnya nanti saya menyalahi aturan, melangkahi materi tadi. Karena kalau misalkan praktek yang duluan, takutnya nanti kamu bingung. Karena saya nanti di praktek lebih ke, ayo kita buat RD misalnya gitu. Tapi ketika buat RD, kamu nanti nggak paham, RD itu apa, bagaimana, kok bisa begitu. Nah itu sebenarnya nanti di teori yang dibahas gitu ya. Jadi nanti di praktikum lebih ke, ini buat RD. Nah makanya nanti saya coba kondisikan, ya kita bahas sedikit tentang pengenalan base data aja dulu. Lebih khususnya nanti mungkin tetap penggambaran RD-nya, kemudian toolsnya bagaimana mengoperasikan, kayaknya juga nggak ada masalah mudah-mudahan ya. Gitu. Baik, ya mungkin itu aja. Kalau misalnya nggak ada yang disampaikan lagi terkait introduction-nya, kira-kira gitu ya. Terkait pengenalan mata kuliah perancangan base data, mudah-mudahan bisa dipahami dan pada dasarnya mudah-mudahan kalian tidak asing dengan mata kuliah ini, dengan materinya, maksudnya dengan bukan mata kuliah, dengan materinya mudah-mudahan juga tidak asing lagi. Baik, itu ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Nggak ada ya? Nah, ini juga kebetulan bisa kita gunakan sebagai momen untuk ngobrol tentang akademik gitu ya. Jadi maksudnya nggak usah nanti kita jadwalkan, kita mau ngobrol masalah akademik nih misalkan. Karena kebetulan saya kan wali kelas kalian DPA itu ya. Ya ini misalkan di selesai kuliah, ada yang mau ditanyakan masalah akademik, oke kita diskusi nanti di situ. Intinya gitu. Jadi bisa kita coba bagi-bagilah kira-kira gitu. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi kalau masalah akademik
monggo bisa kita obrolkan juga di sini pasca materi tentunya, pasca materi. Tapi kalau misalnya nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada, monggo bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi ini kita sudah switch, base datanya sudah selesai, kita coba ngobrol masalah akademik. Gimana masalah akademik? Ada yang mau disampaikan? Masalah kuliah, apalagi? Masalah ya perkuliahan, KRS, dan lain sebagainya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, kalau soal alma mater itu kan kemarin saya belum sempat ambil. Kalau di kemudian hari bisa nggak ya, Pak? Oke, masalah jasa alma mater dan perlengkapan yang lain, gitu ya. Bagi yang sudah ambil, alhamdulillah. Bagi yang belum, monggo bisa dikondisikan. Artinya kemarin kan juga sudah ada apa istilahnya? Maksudnya kalau mau ngambil jasa alma mater harus bawa apa-apa gitu ya. Itu Ya. mungkin bisa disiapkan dulu. Kalau misalkan sudah siap, besok pada saat sudah diperbolehkan untuk datang ke kampus, silakan baru datang. Artinya ya karena sudah ada surat edaran bahwa kuliahnya tidak offline atau kuliahnya daring online, memang kalian saat ini dibatasi untuk tidak ke kampus dulu. Gitu. Jadi ya kata lainnya di kemudian hari bisa diambil. Intinya itu. Bagi yang belum. Pak, Jadi ya. terima kasih. Yuk, sama-sama. Cuma mungkin nanti perlu diperhatikan ya, karena kemarin saya dikasih tahu bahwa kelengkapan berkas kalian itu ternyata di kampus 2. Sementara jasa mater dan perangkat yang lain itu ada di kampus 3. Nah, itu yang agak kaget juga saya kemarin dikasih tahu. Ternyata di beda tempat gitu ya. Saya pikir satu tempat, ternyata beda tempatnya. Nanti monggo bisa dikondisikan aja. Jadi maksudnya kelengkapan berkas, kalian harus datang dulu kampus 2, melengkapi berkas, kayak dulu itu apa, misalkan ijazah gitu ya, fotokopi ijazah, mungkin SKCK, dan lain sebagainya, itu di kampus 2, kemudian habis itu baru ke kampus 3 untuk ambil jasa alma maternya itu. Itu kira-kira yang saya tahu ya. Ya intinya bisa diambil di kemudian hari ya. Atau kalau mau iseng loh ya. Jadi ini saya sebenarnya tidak merekomendasikan. Tapi kok saya kasih tahu, jadi kan sama aja saya ngajarin juga ya. Sesekali nggak apa-apa kalau misalkan mau kampus, kamu nggak ada kuliah nih, misalkan mau iseng main ke kampus, monggo main ke kampus 2 dulu, nanti bilang aja mau ngumpul berkas gitu, mahasiswa angkatan 2021 gitu ya. Kalau misalkan diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan nanti nggak diterima, katakanlah belum bisa hari ini mas, mbak, besok nanti nunggu pengumuman lagi, oh ya wes, gitu. Apa namanya, istilahnya iseng-iseng berhadiah gitu ya. Kalau misalnya ternyata kamu datang terus kemudian diterima, oh ya udah alhamdulillah, udah nanti kalau misalnya sudah ngumpul berkas tanya terus nanti untuk ambil jasa mater di mana ya, di kampus 3 ketemu ini di ruang ini misalnya, dah kampus 3 sampai di sana nanti tanya lagi, oh mau ngambil, oh ya sebelah sana, udah dapat alhamdulillah gitu. Itu tadi pokoknya monggo lah bagi kamu yang di Jogja iseng-iseng berhadiah ke kampus, kalau lagi pas nggak ada kuliah coba aja monggo boleh, tapi nanti kalau nggak boleh ya ya udah karena memang aturannya belum boleh sebenarnya gitu kira-kira. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak, Monggo. yang mengenai kartu tanda mahasiswa itu batas pengumpulan fotonya kapan ya Pak? Oh iya, saya belum dapat info lebih lanjut. Jadi kemarin juga ada yang WA saya, siapa ya? Saya lupa. Ya pokoknya data tentang KTM, KTP, dan berkas yang lain, sebenarnya kemarin sudah saya coba tanyakan ke admin Prodi. Admin Prodi juga masih tanya ke BO, Biro Operasional. Pada dasarnya sebenarnya kan itu ada apa istilahnya IKTM ya, IKTM itu ada. Nah nanti prosedurnya bagaimana, coba nanti disesuaikan. Nah kemarin sudah saya coba tanyakan, cuma memang belum ada jawaban yang pasti dari Biro Operasional, gitu ya. Ya nanti saya coba update lagi, karena memang saat ini lagi mengurus KRS. Jadi 1 minggu perkuliahan ini masih ada dikasih waktu, terutama untuk mahasiswa yang angkatan atas itu
untuk revisi KRS. Jadi misalnya ada jadwal yang bentrok, ada mata kuliah yang tadinya mau diambil terus kelupaan, gitu ya. Nah itu, jadi saat ini masih ngurus yang KRS. Nanti kalau misalkan itu udah tenang, istilahnya dia nanti di minggu kedua biasanya sudah mulai tenang, sudah nggak ada KRS lagi. Nah biasanya baru bisa ngurus yang lain. Nanti kaitannya sama yang KTM dan KTM dan berkas-berkas yang lain nanti saya update lagi, gitu ya. Oke, itu ada lagi. Silakan gitu ya. Jadi nanti apa namanya pasca kuliah base data nanti manfaatkan waktunya untuk yang ngobrol-ngobrol terkait akademik kita ini. Ya, kalau ada masalah sama nilai mata kuliah, ada masalah dengan materi kuliah, monggo bisa kita coba diskusikan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu juga lah, bisa membantu kalian. Jadi jangan sampai di akhir-akhir nanti dalam tanda petik tersesat gitu ya. Karena memang banyak kakak angkatan kalian yang di akhir-akhir itu baru sadar. Ternyata sudah cepat waktunya. Karena D3 itu pada dasarnya disetting kurikulum cuma 3 tahun. Maksimal itu 5 tahun berdasarkan ketentuan dari Kemendikbud. Ya, Kemendikbud Ristek Dikti. Nah, itu. Berdasarkan Kemendikbud itu aturannya 5 tahun. Lebih dari 5 tahun kamu di DO, drop out, dinyatakan keluar gitu ya. Tapi kalau kurang dari itu, ya itu tuh batas studinya, batas studi. Jadi ya harapan saya kalian bisa selesai 3 tahun minimal gitu ya. Kalau 2,5 tahun bisa ya alhamdulillah, tapi nggak usah terlalu apa namanya idealis banget. Dulu saya zaman saya kuliah saya juga awalnya mau kuliah 3,5 tahun dulu ketika saya ambil S1 dia. S1 kan 3,5 tahun, paling cepat gitu ya. Tapi nyata sih lulusnya 4 tahun, nah ya sudah. Nggak jelek-jelek amat, karena itu batas minimalnya itu kan 4 tahun. Nah, juga kalian mudah-mudahan sudah bikin strategi, kuliah 3 tahun lulus, nah gitu kira-kira. Nanti habis itu bisa langsung, ya mau ngapain, misalkan mau lanjut S1 monggo, atau mau langsung bekerja juga monggo. Nah itu, jadi nggak usah lama-lama kuliah juga dia. Oke, itu silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini, monggo. Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau nggak ada ya mungkin itu dulu aja untuk sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat berarti ya. Nah, oke, mumpung saya ingat, perlu disampaikan juga. Jadi nanti gini, hari Jumat mata kuliah saya bentrok, ini mata kuliah basis data ini bentrok dengan mata kuliah lain. Nanti saya coba mengkondisikan dulu gitu ya. Gimana nanti perkuliahannya itu ya, gimana nanti perkuliahannya. Tapi karena kita masih pertemuan pertama, bisalah nanti kita kondisikan, ya kita juga belum masuk materi, jadi mungkin nanti hari Jumat besok apakah nanti perkuliahannya mandiri atau bagaimana nanti akan saya kabari via grup WA intinya itu ya. Bagaimana teknisnya nanti akan saya kabari. Prinsipnya nanti target saya coba selesaikan dulu bentroknya itu di minggu ini. Jadi harapannya minggu depan kuliah hari Jumatnya sudah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Oke itu, kalau nggak ada yang disampaikan lagi, nggak ada ya, ada yang mau tanyakan mungkin? Nggak ada? Oke. Baik ya, kalau nggak ada ya mungkin itu dulu aja untuk siang ini. Sekali lagi insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat dan nanti akan saya kabari via grup. Oke, kalau nggak ada masalah, nggak ada yang tanyakan, mungkin itu dulu aja. Kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa penutup dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke.